Oke, kita akan membuat blog dengan cara .com. Oke. Oke, setelah terbuka halaman blog.com, kita bisa mulai mendaftar blog di blog.detik. Kita cari menu daftar Detik Connect ya. Kita klik daftar, dan kita bisa menggunakan login Facebook atau kita gunakan alamat email kita ya. Misalkan contoh kita gunakan alamat email yang kita miliki. Kita ketikkan alamat email yang bisa kita buka, pastikan alamat email bisa kita buka. Oke, mengetikkannya di alamat email. Kita ketikkan dulu alamat blog yang kita inginkan. Kemudian kita ketik alamat email yang kita inginkan. Alamat email yang sudah bisa kita buka ya. Siapkan email yang bisa kita buka. Kemudian ketik password yang akan kita gunakan untuk login di blog yang kita gunakan di blog.detik. Misalkan kita gunakan password paling tidak 8 karakter ya. 8 karakter. Gunakan password gabungan dari huruf besar dan huruf kecil dan karakter khusus seperti pagar, dolar, dan atau tanda seru atau @ akan kita gunakan pastikan alamat email yang kita gunakan untuk mendaftar di blog.detik apa, kemudian passwordnya juga harus catat, jangan sampai lupa. Oke, kemudian pastikan dengan mengklik saya setuju ya, jangan sampai lupa ini ya, saya setuju harus diklik untuk memastikan bahwa kita betul-betul harus sepakat dengan persyaratan dari blog.detik. Oke, kita klik daftar ya. Oke, kita klik daftar. Kalau ada pesan menyimpan password, alangkah baiknya kita hilangkan ya, never remember, kecuali kita gunakan di laptop sendiri yang tidak bisa digunakan orang lain ya, atau yang tidak menggunakan orang lain, boleh kita klik remember ya. Tapi kalau komputernya yang kita gunakan adalah komputer rame-rame atau komputer umum ya, nah, kita klik dengan never remember password, artinya passwordnya tidak akan disimpan.
Oke, dan kita ketikkan alamat lengkapnya ya, nama lengkap kita, maksudnya nama lengkap. Kemudian tanggal lahir, kita pilih jenis kelamin, kemudian pilih negara, pilih juga provinsi dan kota. Oke, kita pilih juga saya setuju. Dan saya bersedia menerima notifikasi untuk diingatkan oleh admin dari detik.com. Oke, pastikan semua sudah tersimpan, sudah betul alamat identitas kita. Oke, kita klik kirim. Oke, terima kasih. Jika alamat yang Anda isikan diterima dan alamat emailnya, alamat blog yang Anda gunakan masih bebas atau bisa digunakan atau belum digunakan orang lain, maka kita telah diterima hasil pendaftaran kita. Nah, kita mendapatkan pesan untuk memeriksa email guna memvalidasi blog yang kita gunakan ini benar ya. Selanjutnya kita buka dulu email untuk memastikan permintaan dari detik.com ini bahwa email kita telah divalidasi ya, sehingga blog yang kita gunakan dapat dilanjutkan ya, karena sudah diverifikasi oleh Detik Connect ya. Kita cek email yang sudah dibuka, pastikan email yang kita gunakannya atau yang kita daftarkan di Detik sudah dapat dibuka ya, dan kita sudah menerima notifikasi untuk memverifikasi email dari Detik Connect ya. Kita klik ya, emailnya dari detik.com. Nah, di sini ada pernyataan dari detik.com, yaitu user Anda adalah ini ya, yang tadi didaftarkan ya. Mungkin berbeda-beda dengan yang Anda gunakan, namanya sudah terdaftar untuk mengaktifkan akun Detik Connect. Anda silahkan klik link berikutnya. Link ini yang harus kita klik untuk memverifikasi data-data yang telah kita daftarkan di Detik Connect. Kita klik. Nah, oke. Sekarang kita sudah mendapatkan verifikasi dari Detik Connect ya. Selamat datang. Ini akan verifikasi email. Saat ini Anda adalah anggota Detik Connect dan
telah memberikan poin awal 50 poin. Ingin dapatkan poin lebih, caranya lengkapi data diri dan dapatkan poin tambahan. Kirimkan kontribusi setiap kanal, pada setiap kanal. Artinya kita diminta untuk melengkapi data-data, kemudian mengirimkan kontribusi dengan cara mengaktifkan atau mengedit atau menambahkan informasi di blog kita, atau memberikan komentar-komentar di blog detik.com ini ya. Oke, kita bisa mendaftar atau kita bisa lanjutkan nanti ya. Untuk mendaftar, untuk melengkapi poin ya, kita bisa melanjutkan ini nanti ya, di alamatnya connect.com. ini bisa kita simpan ya. Misalkan ini simpan alamat linknya ya, kelihatan di sini ya. Kalau kita arahkan ke sini ada connect.com ya, untuk menambah atau merubah atau memperbarui data kita bisa kembali ke blog detik ya, atau dari menu kembali ini ya, kita kembali ke blog detik ya. Oke, kita sudah posisi login dengan akun yang kita daftarkan. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan mengedit atau memperbarui blog kita ya. Di bagian atas ada nama kita, kemudian kita klik di sini dashboard ya, dashboard untuk melakukan pengeditan blog kita ya. Klik dashboard ya. Ini dashboard atau halaman profil kita yang kita miliki di detik.com ini ya. Nah, ini username kita ya. Username kita sudah tertera di blog ya. Oke, kita ke halaman blog.detik.com ya. Kita klik login ya, atau masuk, kemudian kita ketikkan alamat email atau alamat username yang kita daftarkan waktu membuat blog tadi. Kita ketikkan passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Oke, kita berhasil masuk, dapat pesan dari Detik Connect ya, setuju ya, dari membuat blog baru ya. Klik setuju. Oke, judul blog kita ketikkan pembelajaran online, pembelajaran online ya. Kita klik alamatnya ya, alamat yang kita gunakan tadi. Oke, kita pastikan alamat yang kita gunakan ini belum ada orang lain yang menggunakan. Kita klik juga saya setuju ya, pastikan alamat ini. Kalau alamat ini sudah digunakan orang lain, tentu ketika kita membuat blog kita harus mengganti lagi nama di depan blog detik.com ini. Oke, kita klik di sini, saya buat blog baru ya, pastikan sudah mencentang atau checklist saya setuju dengan ketentuan yang berlaku di blog detik, dan kita klik tombol atau menu buat baru ya. Pastikan judul dan alamat blog sudah, kita klik buat baru.
Nah, oke, ternyata alamat blog ini tidak diperkenankan menggunakan tanda selain alfanumerik ya. Berarti alfanumerik berarti angka dan huruf ya. Kita hilangkan tanda batasnya, kita hilangkan, dan kita klik buat baru. Oh, ternyata alamat ini sudah digunakan orang lain ya. Kemudian kita ganti saja namanya menjadi yang kira-kira belum digunakan orang lain dan memenuhi persyaratan pemberian nama dari blog detik, yaitu harus alfanumerik. Misalkan kita tulis di sini 4 atau 4 atau U ya. Yang pasti e-learning sudah digunakan. Oke, kita tulis di sini 4 ya, misalkan for learning gitu ya. Oke, kita coba terima atau tidak ya alamat baru ini, alamat blog baru. Sekarang sudah diterima, alhamdulillah. Alamatnya sudah diterima. Sekarang kita sudah berada di halaman editor blog kita ya. Kita bisa mulai menulis, menambah tulisan, kemudian mengedit. Nah, ini yang halaman default edit, kita bisa lakukan untuk mengedit blog ya. Ini untuk menambah tulisan. Oke, halaman utama yang dari blog detik kita edit dulu menjadi informasi umum, misalkan mengenai pembelajaran yang kita buat atau informasi awal ya ketika blog kita dibuka ya. Di sini ada gambar pensil untuk mengedit tulisan ya. Kita klik untuk mengganti isinya atau mengedit isinya. Oke. Nah, ini blog detik. Nah, kita ganti alamatnya. Selamat datang, misalkan selamat datang di halaman pembelajaran online misalkan gitu. Misalkan oke, informasinya kita ganti juga ya. Informasi ini kita ganti informasi umum tentang pembelajaran yang kita buat. Oke, kita ganti misalkan kita tulis informasi jelas tentang pelajaran berbagai media teks gambar atau pembelajaran bebas waktu atau menjadi pembelajar atau guru pembelajar. Sedangkan media memiliki
seperti sebagaimana arti atau makna. Kita tambahkan informasi tentang multimedia ya. Tambahkan sini. Kita blok supaya jadi rata kiri kanan. Geser lagi. Oke, kita bisa tambahkan gambar di sini ya. Bisa tambahkan gambar di bagian mana kita inginkan ya. Misalkan biasa dilakukan dengan lebih dulu menganalisa, kemudian desain, kemudian mengembangkan, lalu diimplementasikan dan harus dievaluasi. Oke. Coba kita simpan. Oke, sudah berhasil disimpan draftnya. Kita siapkan dulu media yang kita butuhkan, misalkan gambar, audio, video, dan file-file yang lain mungkin yang dalam bentuk PDF ya. Kita simpan dulu gambarnya, kita upload dari media sini, dari media. Ini dari ini media juga ya, dari sini bisa. Oke. Nah, medianya kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan dulu. Karena kita belum punya, kita unggah dulu ya. Unggah, pilih foto, kemudian kita cari foldernya, kita simpan di mana gambarnya ya. Gambar, kemudian ada image, ini gambarnya ya, kita simpan, kita upload dulu ya, kita upload dulu. Nah, kemudian yang tulisan yang barusan kita buat, kita berikan gambar atau kita tambahkan gambar. Ini sekarang kita upload dulu gambarnya. Nah, ini gambarnya sudah ada di sini. Kita bisa besarkan ukurannya ya, dengan cara klik di bagian kanan bawah seleksi gambarnya, kita besarkan, misalkan gini. Oke, supaya lebih jelas ya. Oke, misalkan gitu ya, supaya bisa terbaca lah, paling tidak gambarnya itu bisa terbaca. Oke, kita tambahkan lagi teks berikutnya, kita tambahkan, kita enter dulu di bawah, bagian bawah, kita klik kanan, kita klik di bawah, kita tambahkan tulisan selanjutnya ya, informasi tentang multimedia ini kita tambahkan. Oke, kita tambahkan gambar teksnya. Kita tambahkan teks di sini. Oke, kita tambahkan teksnya. Kita ratakan kiri kanan. Oke, kita bisa tambahkan gambar lagi di sini di bawah ya. Kita sisakan ruang untuk teks berikutnya, mau ditambahkan teks ya. Sebelum kita nambahkan gambar, jika ada setelah gambar ada tulisan lagi atau teks lagi, kita tambahkan space dulu untuk gambar ya. Space dulu untuk gambar.
Oke, kita tambahkan teks lagi di bawah gambar. Kita tambahkan lagi gambar baru di sini. Ya, untuk menambahkan gambar baru dari media, kemudian pilih gambar kalau sudah ada, kalau belum kita unggah. Ya, unggah, kemudian pilih file foto. Ya, nah kita pilih fotonya, pastikan tempat foldernya di mana ya, kita tahu tempatnya. Dan foldernya ya. Nah ini gambarnya kita pilih, kemudian klik open. Nah tunggu, nah sudah di daftar 100% siap untuk diunggah, baru kita klik tanda plus atau unggah atau upload ya. Oke, gambarnya sudah muncul, tinggal kita lebarkan gitu kan, supaya jelas gambarnya. Oke, kalau ada teks tambahkan lagi di bawahnya sini, di bawah gambar kita tambahkan teks. Nah, oke, informasinya jadi banyak media yang bisa kita gunakan yang disebut multimedia. Kemudian multimedia ini bisa kita pilih bagian tertentu atau kita berikan komentar ya. Nah, disebut biasanya dengan multimedia pembelajaran interaktif, karena untuk belajar yang bisa dilakukan interaktif antara penulis dan atau pengampu dengan pembelajar atau siswanya. Oke, kalau sudah gambarin hasil edit halaman tulisan ini kita simpan ya. Jangan lupa berikan kategori ya. Di sini kategori diberikan ya. Ada di sini, kemudian multimedianya teksnya ditambahkan atau tagsnya, yaitu untuk pencarian. Ketika mencari multimedia ini termasuk bagian yang akan ditemukan oleh search engine atau Google search engine ya. Oke, sudah kita simpan di draft. Sekarang kita terbitkan ya. Terbitkan artinya nanti bisa langsung dilihat di halaman blog kita ya. Kita terbitkan. Nah, oke, sudah terbitkan. Sekarang ini agar Blog Detik melakukan konfigurasi tulisan yang baru kita buat. Oke, kalau sudah kira-kira 2 atau 3 menit ya, 2 menit, kira-kira 2 menit, kita bisa cek hasil tulisan kita ini dari lihat blog ya. Lihat blog, kita cek lihat blog. Nah, ini hasil yang sudah kita buat sebelumnya ya. Buat nih hasilnya, ada gambar dan tulisan, kemudian tulisan hanya berupa resume ya. Untuk membaca selanjutnya kita klik continue reading ya, lanjut untuk membaca. Nah, di bawah. Nah, sekarang tulisannya sudah muncul semua ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menambahkan 1 halaman. Untuk selanjutnya, untuk menambahkan, kita kembali ke tab editor blog kita ya, atau disebut dengan dashboard. Ini dashboard kita, makanya perlu kita membuat satu atau beberapa tab sesuai dengan yang kita inginkan. Ini halaman dashboard atau editing blog ya. Kemudian ini halaman blog kita yang sudah kita buat. Oke, kita bisa melakukan penulisan kembali ya. Di sini ya, menambahkan tulisan ya, kita klik tulisan, nanti ada daftar tulisan, kita bisa tambah tulisan di sini ya. Tambah tulisan ya. Yang pasti kita siapkan dulu modulnya atau teksnya dari file
Word ya, untuk kita tinggal mengetikkan sini sehingga koneksinya tidak lama-lama ya untuk melakukan koneksi. Kita siapkan dulu filenya dalam bentuk Word, baru nanti kita copy paste di sini. Kemudian gambarnya juga disiapkan dalam bentuk gambar, misalkan ya, kita siapkan gambarnya. Misalkan gambarnya kita siapkan dulu, gambar-gambarnya mana kita siapkan di folder-folder ya, folder gambarnya kita siapkan ya, gambar-gambar yang kita gunakan di penulisan blog kita siapkan di folder tertentu, misalkan folder image atau folder apa yang sesuai dengan nama folder yang kita mau ya. Kemudian file-file yang akan kita masukkan dalam blog kita siapkan, ketik dulu di file Word ya, sehingga kita punya sumbernya, punya resource-nya ya. Misalkan kita ketikkan ini file-file yang kita siapkan ya, sehingga nanti tidak lama melakukan koneksi di halaman blog kita, tinggal di copy dari file Word dan paste di blog kita ya, kita siapkan ya. Oke, sekarang kita lanjut menambahkan tulisan ya, tambah tulisan atau post, tambah, kemudian ketikkan judulnya, misalkan judulnya membuat blog ya, membuat blog ya, membuat blog atau membuat web blog ya. Ini kita ketikkan informasi umumnya tentang web blog, misalkan kita ketikkan halamannya, pastikan kita sudah memiliki tag yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ketikkan, kemudian informasi lainnya kita tambahkan. Oke. Kita bisa menambahkan dalam bentuk teks ataupun video yang kita tampilkan di sini. Misalkan di sini kita tampilkan nanti video tentang pembuatan web blog ya. Ketikkan di sini contoh video membuatnya, video. Nah, saya sajikan dalam bentuk video supaya tidak terlalu panjang yang harus ditulis. Video membuat blog di blogdetik.com. Nah, video ini sebelum kita tampilkan di sini harus kita siapkan dulu dalam bentuk link di YouTube ataupun kita tambahkan di sini. Tapi kita perlu perhatikan berapa besar file yang dipersyaratkan oleh Blogdetik ya. Oke. Kita siapkan dulu videonya, baru kita letakkan linknya di sini ya. Oke, dari dashboard blog kita tinggalkan dulu, atau kita bisa simpan dalam bentuk draft kalau takut kehilangan ya. Kita kategorinya kita pilih di sini edukasi, kemudian tagnya juga sama, tagnya multimedia juga yang tadi, multimedia. Kita menunjuk akun
Gmail, kemudian kita membuka fitur YouTube ya. Kita pilih menu, klik menu, kemudian kita klik kanan icon YouTube ya, kita pilih di tab baru ya, di tab baru di sini.